Pertama dari bentuk luka, luka dalam di dada dan luka di leher itu sulit dilakukan oleh seorang diri. Kedua dari TKP yang terlalu bersih untuk orang yang meregang nyawa dalam keadaan sesak napas, mesti kakinya kelojotan dan berguling. Tapi tidak ada tanda-tanda itu di sana. Luka di leher hanya menggores tenggorokan, membuat korban sesak napas karena darah masuk ke tenggorokan, menutup saluran pernapasan. Polisi menyebutkan salah satu luka di dada sedalam 12 cm. Lihat di penggaris seberapa dalam 12 cm itu. Kita hafal luka itu, luka yang tidak dalam mungkin ya dibuat percobaan. Meskipun kita jadi bertanya, bunuh diri kok coba-coba. Siapapun dari kita yakin setuju bahwa luka yang dalam itu rasanya luar biasa sakit. Sulit untuk melukai bagian tubuh lainnya, apalagi leher setelah luka yang dalam di dada. Ditambah saat itu Yodi dalam keadaan berpakaian lengkap dengan helm. Kemudian dalam 3 hari, meskipun ada perubahan pada tempat penemuan badan Yodi karena suhu, angin, cuaca, hewan, dan faktor lainnya, mesti ada sisa jejak yang ditinggalkan. Pramuka yang sering mengesan jejak pasti hafal. Tidak, tidak. Polisi tidak salah. Dalam membuat keputusan, dalam membuat kesimpulan, setiap dari kita melakukannya pasti sesuai dengan data-data dan pengetahuan yang kita miliki. Termasuk tentunya polisi menerjemahkan data dengan dukungan alat laboratorium dan pengetahuan berdasarkan ilmu yang mereka pelajari. Tapi apakah mereka, para penyidik, para ahli laboratorium forensik, pernah menyaksikan orang-orang yang disayat lehernya dan ditusuk dadanya meregang nyawa di hadapan mereka? Di dunia nyata, bukan dalam tayangan film. Bagaimana reaksi dari orang-orang dengan luka seperti itu? Semua dari mereka kelojotan, kokosehan. Apa ya bahasa Indonesianya untuk kaki yang bergantian mendorong tanah, kejang-kejang menahan sakit dan sesak. Ya, seperti itulah. Dan ada juga beberapa yang berguling-guling. Saya rasa pada kasus ini kepolisian hanya kurang teliti dan terlalu cepat membuat kesimpulan dalam 14 hari, sementara data belum lengkap. Untuk perbandingan, kasus Hakim Safiuddin ya, diungkap ke publik setelah 40 hari, padahal dari awal sudah dapat ditebak siapa pelakunya. Kesimpulan tentang suatu fakta apabila berdasarkan bukti secara ilmiah harusnya dapat diterima secara umum. Kesimpulan bunuh diri pasti berat untuk keluarga korban, namun seharusnya kita yang bukan siapa-siapa korban tidak merasa keberatan juga. Tangkap menangkap pelaku itu urusan kepolisian, kita mencari dengan keyakinan dan cara kita. Kami rasa masyarakat kita sulit terbuka kepada kepolisian, mereka cenderung takut. Karena banyak contohnya seperti kasus Pasarpan di Sumatera Utara itu. Saksi tapi dihajar supaya mengaku jadi pelaku. Bisa jadi banyak sarpan-sarpan lain yang akhirnya membuat masyarakat antipati terhadap kepolisian dan tidak bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya karena takut tadi kan, takut tadinya saksi jadi pelaku. Dan dibuatnya channel ini dengan membuka identitas di Facebook dan WhatsApp untuk mencari temuan baru. Dan terbukti semakin banyak hal yang terkuat tentang kasus ini. Banyak pula dari para terduga, dari orang-orang yang mengenal almarhum menghubungi nomor WhatsApp kita, membuat klarifikasi, atau kita yang menghubungi mereka setelah ada yang memberikan nomor telepon mereka ke kita. Untuk beberapa orang kita langsung todong, mengapa kamu membunuh Yodi? Tapi sebagian dari mereka bukannya marah, sampai sekarang malah rutin memberikan informasi ke kita.
perkembangan tentang kasus ini. Kita sudah menelpon Pak Suandi, Bu Turina, mohon maaf mencampuri urusan ini. Kita juga sudah menyampaikan alasannya kepada Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya. Intinya kita tidak mau mati penasaran. Secara pribadi kami hanya memburu eksekutornya, orang yang membuat luka itu. Apa latar belakangnya, siapa kaki tangannya, siapa yang memerintahkannya, siapa yang membayarnya. Kami tidak memberi perhatian pada mereka. Kami hanya peduli pada orang yang membuat luka itu. Apabila luka yang dibuatnya berupa tusukan di perut, luka di leher saja, atau tusukan di dada saja, atau beberapa luka tusukan di tempat lain, mungkin di bagian badan, mungkin kami tidak memberi perhatian pada kasus ini. Sebagaimana kita pahami bersama, semua dari kita ingin melupakan kenangan pahit dan penderitaan di masa lalu. Ketika kita berusaha kuat untuk itu, tiba-tiba muncul berita Yodi Prabowo dengan bentuk luka yang mengingatkan kepada sesuatu yang ingin kita lupakan. Membuat ingatan menyakitkan kembali, menghantui, dan penderitaannya dibuat semakin dalam dengan rilis dugaan kuat bunuh diri, tapi buktinya sendiri tidak kuat. Masa daluarsa kasus ini adalah 18 tahun. Peristiwa terjadi 8 Juli 2020, maka ada waktu untuk polisi untuk mengungkap kasus sampai 8 Juli 2038. Tetapi ada waktu seumur hidup untuk kami memburu eksekutornya. Kami menyatakan perang berlarut dengan orang yang membuat luka itu. Kami akan terus menayangkan setiap temuan, setiap informasi, setiap dugaan baru di YouTube, setidaknya sampai Juli 2021. Setelah itu, kami akan memburu langsung. Kami menyatakan perang berlarut secara sepihak dengan media sosial sebagai medan perangnya kepada pelaku. Sampai kami tahu siapa orang yang membuat luka itu, yang membuat kenangan pahit kembali. Kalian harus membayar mahal untuk ini. Bersembunyi di balik jeruji besi lebih baik.